Halo teman-teman semua, jadi SMP 33 meluncurkan podcast Bincang Asik 33. Dengan episode pertama kali ini dengan narasumber Kepala Sekolah SMP 33 Semarang. Di sini sudah ada Bu Indah nih Bu. Ya, Mas Afi. Jadi narasumber kali ini sangat spesial karena di episode ini Kepala Sekolah langsung turun untuk podcast pertama kita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih podcast yang pertama sudah ini jadi pionir untuk menjadi podcast terbaik selanjutnya. Hatur nuwun, Bu. Gimana kabar Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Jadi teman-teman semua, terhitung mulai bulan kapan Bu Indah di sini, Bu? 15 Desember 2025. 15 Desember 2025 nggih. Ya kurang lebih hampir 3 bulan di sini nggih, Bu. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Oh, nggih. Coba bisa perkenalkan Bu, mungkin teman-teman semua bisa tahu track record dari kepala sekolah kita yaitu Bu Indah. Bisa perkenalan dulu Bu. Terima kasih Mas Afif. Teman-teman podcast 33 tercinta, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indah Sukawati, SPD MSI. Saya mulai bertugas di SMP 33 ini secara de jure kita diberi SK per tanggal 1 Desember 2025. Namun kami bersama kepala sekolah baru yang lain itu melaksanakan pisah sambut pada tanggal 15 Desember 2025. Jadi sejak tanggal 15 Desember 2025 Bu Indah bertugas harian di SMP Negeri 33 Semarang. Sebelum menjadi kepala sekolah SMP 33 Bu, sebelumnya di sekolah mana gitu Bu? Bu Indah jadi guru IPA di SMP Negeri 34 Semarang. Oh, jadi dari guru ke kepala sekolah gitu Bu, sangat luar biasa tuh. Oke, untuk waktu Bu Indah masuk sini, apa yang dilihat dari Bu Indah di SMP 33 itu apa Bu? Kesan pertamanya bagaimana Bu? Sebelumnya Mas Afif ya, Bu Indah itu sama sekali belum pernah ke sini. Oh, malah belum pernah. Ada beberapa guru yang mungkin pernah ditugaskan untuk pengawas ujian atau kegiatan rapat dan lain sebagainya di SMP 33 atau kegiatan MGMP begitu ya. Tetapi kebetulan Bu Indah tuh sama sekali belum pernah mendapat tugas di SMP 33, belum pernah masuk di SMP 33 sama sekali. Dan saat Bu Indah menjadi kepala sekolah inilah pertama kali saya masuk di SMP 33, begitu Mas Afi. Kesan pertamanya Bu melihat SMP 33 seperti apa nih Bu? Ketika Bu Indah masuk, kesan pertama itu rindang, luas begitu ya. Dan di situ langsung terpikir di sini, wah ini bisa menjadi kekayaan, bisa pula menjadi sebuah tantangan yang akan saya hadapi nantinya. Ya, seru juga ya Bu, dari guru ke kepala sekolah ya Bu. Iya, alhamdulillah. Untuk motivasi dari Bu Indah sendiri secara pribadi dulu Bu. Motivasinya Bu Indah itu menjadi kepala sekolah tuh seperti apa? Mungkin teman-teman bisa menjadi sebuah inspirasi teman-teman yang menonton ini Bu. Iya. Sebenarnya begini ya Mas, semua itu mengalir ya. Semua itu mengalir ketika ya utamanya itu ya. Yang kedua, ketika kita berproses gitu ya, ketika menjadi guru, kita berproses dalam role, dalam track yang sesuai. Tentu kita, karena Bu Indah sebagai PNS atau Bapak Ibu guru yang lain pun yang tidak sebagai PNS, itu ada media bagaimana guru itu memiliki track untuk mengembangkan diri. Nah, berawal dari berbagai pengembangan diri yang dilakukan oleh Bu Indah itulah mungkin pada akhirnya itu membawa Bu Indah sampai pada titik ini. Keren juga ya Bu. Itu mungkin menjadi inspirasi teman-teman yang ingin menjadi kepala sekolah. Oh ya Bu, menurut informasi yang saya tahu ya Bu, katanya Bu Indah ini suka sekali membaca buku ya Bu. Suka banget. Oh, suka banget malahan. Kalau dulu-dulu ya teman-teman yang pada kan kita punya kelompok yang pada dolan kemana-kemana begitu. Teman-teman inginnya, sukanya itu apa? Beli tas ini, beli baju ini begitu. Kalau saya beli tas, beli baju itu mikir berkali-kali. Malah belinya buku ya Bu. Tapi kalau mikir, kalau beli buku itu kadang
apa namanya kalau anak sekarang bilang kalap ya. Nggih, Jadi heeh. ambil gitu, tahu-tahu begitu mau masuk kasir ini dikurangi, ini Oh. dikurangi begitu. Nah, itu memang apa ya namanya hobi saya gitu. Hanya memang ini menjadi tantangan karena membaca itu kan butuh ruang dan waktu, ketenangan begitu. Nah, ini selalu menjadi tantangan. Tetapi ketika kita punya hobi, itu kadang tantangan itu bisa terlewati begitu. Karena saya juga melihat ya Bu, era zaman sekarang pun membaca itu sulit karena konsistensinya ya Bu. Iya, itu bisa jadi dia belum pernah ketemu dengan buku yang klik begitu. Iya. Karena sebenarnya kalau kita sudah ketemu buku yang klik, itu membaca itu seperti candu, Mas. Jadi seperti candu, kita seperti ingin baca lagi. Aduh, ini apa lagi ya gitu. Nah, kalau Bu Indah itu hampir semua buku saya suka. Kalau buku-buku agama, buku-buku Ait Al-Ghorni, mungkin pernah dengar buku Fenomenal Latahzan. Ya, Nah, itu bukunya Ait Al-Ghorni semua saya punya. Karena memang beliau mengulas apa ya namanya tentang dalil lalu menunjukkan implementasinya dalam kehidupan itu bagus sekali. Lalu kalau buku-buku novel, saya sangat suka yang pertama Andrea Hirata. Semua novel Andrea Hirata saya punya gitu. Ya, maaf saya potong ya Bu. Itu buku yang menurut Bu Indah paling favorit apa ya Bu? Kalau tadi saya sampaikan ya semua buku saya baca. Tetapi yang semakin kesini buku yang paling saya suka itu adalah self improvement. Self improvement itu psikologi, Mas. Jadi kalau kita masuk ke toko buku, kita carinya self improvement. Di situ kita akan menemukan banyak buku-buku yang isinya bagaimana ngajarin kita, bagaimana kita berperan menjadi manusia yang semakin baik begitu. Nah, di buku self improvement itu kalau kita baca, kita itu seperti dinasehati, tapi kita nggak sakit hati. Gitu. Akhirnya kita baca, oh iya ya. Nah, seperti peningkatan diri berarti gitu ya Bu? Semacam itu. Sebagai koreksi diri sendiri juga ya Bu. Oh ternyata saya kurangnya di sini gitu ya Bu. Betul. Sekilas membaca, oh kok aku banget cocok dengan saya gitu-gitu ya Bu. Oh ternyata saya harus begini. Oh berarti selama ini saya harusnya tidak begitu. Nah itu dari buku self improvement yang kita baca itu menempa untuk evaluasi tanpa kita tersinggung. Kalau kita diingatkan orang lain kan kadang tersinggung. Betul. Iya. Dengar-dengar juga Bu Indah menulis buku nggih Bu? Saya untuk buku antologi Mas, tadi sudah saya bawa tapi belum sempat dibawa ke sini. Ada beberapa buku antologi yang ada buku cerpen, ada buku antologi pendidikan, macam-macam itu yang kolaborasi dengan beberapa teman, ada beberapa teman guru juga begitu. Mungkin bisa lihat di Instagram saya nanti buku antologinya Bu Indah apa saja sudah pernah saya up. Lalu untuk buku mandiri ini ada 3 buku ini yang saya tulis sendiri. Ini adalah buku kumpulan puisi. Bisa ditunjukkan ke kamera Bu ini. Ini adalah buku kumpulan puisi. Lalu ini adalah buku pendidikan gitu. Ini kumpulan puisi Aroma Rindu. Itu adalah kumpulan puisi yang isinya saya bagi dalam 3 bagian. Ada tentang hati cinta gitu ya yang didominasi oleh semua puisi ya. Biasanya dominasi terbanyak kan puisi itu tentang cinta gitu. Nah ini juga ada. Dari patah hati dari patah hati senang, patah hati lagi, nangis lagi. Cuman memang ini isinya ini isinya tidak hanya cerita tentang kehidupan saya, tetapi ada teman yang curhat, saya tulis gitu. Ada teman yang bahkan minta dibuatkan puisi, begitu saya tulis di sini. Lalu karena saya guru IPA ini ada juga yang isinya tentang alam gitu. Lalu ada juga yang isinya tentang kalau Widya Sasana, di bagian Widya Sasana itu isinya adalah tentang bagaimana saya mengajar, bagaimana murid saya demikian gitu. Oke. Dari Bu Indah sendiri dari guru ke kepala sekolah itu yang paling perbedaannya yang paling mencolok apa ya? Kalau perbedaan yang paling signifikan dari biasanya saya ngajar sekarang jadi pimpinan para guru-guru yang lainnya itu apa yang paling signifikan? Yang jelas signifikan itu adalah
selama ini ruang lingkup yang saya ampu, yang saya kelola, itu kan hanya murid. Murid, lalu bagaimana saya mengembangkan diri begitu ya, agar saya bisa semakin mengembangkan murid saya begitu. Tetapi kalau sekarang ternyata lebih luas gitu. Ya awalnya agak, oh ternyata begini ya gitu. Karena 2 bulan ini masih berproses. Sekarang lebih luas, saya harus memikirkan banyak hal gitu. Kalau di tiga kaget enggak, Bu? Di tiga kaget enggak, Bu? Kayak apa? Oh, ekspektasi saya segini, ternyata segini apa lebih tinggi. Kaget enggak, Bu, kira-kira? Ekspektasi terhadap tiga-tiganya tidak gitu. Tapi yang saya pikirkan tidak sekompleks ini pekerjaan saya begitu. Ternyata ternyata ya, Bu? Banyak hal yang harus saya pikirkan. Setiap sektor, setiap bagian dari sekolah ini menyampaikan permasalahan pada saya dan harus saya selesaikan, harus kita diskusikan. Saya harus berpikir ini bagaimana. Nah, mungkin itu yang mencolok antara perbedaan ketika menjadi guru dan menjadi kepala sekolah begitu. Jadi kayak nge-manage gitu ya, Bu, manage. Betul. Sebuah sekolah yang darinya awalnya dari seorang guru gitu ya, Bu? Iya, betul. Oh, gitu, tadinya yang saya hanya mengelola kelas, mengelola murid-murid, ya, ruang lingkupnya hanya kelas. Sekarang ruang lingkupnya per sekolah. Ide-ide yang saya ciptakan juga bagaimana saya itu bisa menggali kemampuan saya terus-menerus agar murid itu bisa tereksplor juga kemampuannya. Tapi sekarang kan beda. Kalau dulu saya di posisi sebagai guru, saya sudah melakukan sekitar 6-7 penelitian tindakan kelas. Penelitian 7 ya, Bu, sampai banyak gila. Kalau tidak salah 7, iya. Nah itu hampir ketika ada media pembelajaran, ada model pembelajaran apa, saya coba terapkan. Saya coba telitikan kepada anak-anak praktikan untuk PTK gitu. Ada tipek, ada dulu bahkan belum ada daring, itu saya sudah menggunakan skologi.com. Itu mungkin 2-3 tahun sebelum pandemi. Jadi itu skologi.com itu adalah menggunakan platform LMS ya, Learning Management System yang digunakan untuk pembelajaran. Anak bisa akses di situ ya, Bu? Iya, tapi sebelum pandemi nggak ada itu. Belum ada. Iya, saya belajar karena ya itu saya kemana ada diklat, pengembangan diri apa semua saya ikuti, itu yang membuat saya ingin coba ini saya terapkan pada murid. Nah, skologi.com itu kalau sekarang Google Classroom semacam itu ya. Nah, itu dulu belum ada. Itu sudah saya praktikan kepada anak-anak. Dalam rangka saya ingin bagaimana caranya anak-anak itu mendapatkan metode terbaik gitu. Dan alhamdulillah pada tahun 2018 penelitian dengan skologi.com ini menjadi juara di Dinas Pendidikan Kota. Jadi penelitian tindakan kelas juara kedua pada tahun itu. Nah, tahun itu pula karena ada kejuaraan penelitian tindakan kelas yang saya bawa, itu membawa saya menjadi juara pada tahun berikutnya 2019, yaitu guru berprestasi. Keren juga ini teman-teman semua. Keren. Tahun 2019 sudah menjadi guru berprestasi. Guru berprestasi. Oh iya, Bu. Bu Indah itu menjadi guru sudah berapa tahun ya, Bu? Saya sejak 2023. Berarti berapa, Mas? 23 tahun. 23 tahun. Kalau 2026. Iya. Baru kepala sekolah baru kemarin Desember. Hanya sebelumnya saya di SMK. 10 tahun pertama saya ngajar di SMK, lalu 10 tahun berikutnya saya ngajar di SMP. Yang memberi saya kesempatan untuk banyak melakukan pengembangan diri dan praktik-praktik pembelajaran. Lalu pada 10 tahun berikutnya ini nanti seterusnya mungkin sampai purna saya bertugas mengelola sekolah. Keren juga ini teman-teman. Karirnya itu benar-benar naik gitu langsung teman-teman. Pelan-pelan, Mas. Pelan-pelan. Namun semua itu perjuangan. Perjuangan dan proses. Jadi Bu Indah itu kalau di rumah dulu laptop itu selalu ada di meja. Saya aktivitas begitu, dia standby untuk saya mengerjakan sesuatu begitu. Kalau laptopnya udah tutup malah males ya, Bu? Mas, nah itu saya kan tahu ya bagaimana cara ngatasi gitu. Maka memang kita itu harus tahu bagaimana cara kita itu
istilahnya ini apa ya, mengelola atau apa ya, memberi trigger gitu ya, agar kita itu semangat, Iya, agar kayak kita pancingan itu gitu ya Bu. iya, Kayak kalau laptop pancingan, buka itu betul. kayak ada pancingan, oh ternyata ada Betul. tugas yang belum selesai. Iya. Iya. Mungkin Jadi kalau nilai atau apa gitu ya jam Bu. 1, jam setengah 2 gitu itu sudah baru nutup gitu. Jam 9, 10, 11, 12 itu masih saya anggap sore gitu. Dia itu bikin apa, ngerjakan apa, besoknya saya berikan kepada siswa semacam itu. Oke Bu, lanjut untuk ranah ke sekolah SMP 33 ini Bu. Iya. Bu Indah mempunyai visi enggak untuk SMP 33 yang akan datang? Secara umum saja Bu, Iya. secara umum saja. Mungkin kalau terstruktur mungkin 33 juga sudah punya. ada. Iya. Tapi secara pribadinya Bu Indah, secara umum saja. Iya. Kalau visi saya itu juga termasuk sekolah impian saya sebenarnya. Namun karena selama ini saya menjadi guru, maka saya hanya diperbolehkan diberi kemampuan untuk mengelola kelas dan siswa saja. Namun ketika saya sekarang berada di SMP 33 dan saya mengelola sekolah, impian sekolah saya itu adalah impian yang mungkin bisa jadi impian banyak orang, banyak guru, banyak kepala sekolah, namun itu nggak mudah untuk diwujudkan. Gitu. Adalah bagaimana SMP Negeri 33 itu menjadi sekolah yang penuh prestasi dan berkarakter. Itu saja. Itu. Kata kuncinya prestasi dan berkarakter. Iya. Untuk harapannya Bu Indah, kan sudah ada nih, tadi ada prestasi dan berkarakter. Lah harapannya Bu Indah di dua ranah tersebut apa ini Bu? Misalkan prestasi ada yang tingkat nasional atau berkarakter siswanya sholat tepat waktu atau bagaimana? Iya. Kalau prestasi mungkin secara harfiah kita melihatnya ada tingkat provinsi, tingkat nasional semacam itu. Alhamdulillah kalau mungkin bisa mencapai sampai pada ranah itu ya. Jadi kalau capaian seperti itu yang nanti akan kita harapkan, tentu di bagian-bagian ekskul, bagian-bagian kegiatan siswa kita upkan lagi. Pindah melihat di sini juga sudah luar biasa ya, sudah luar biasa bagaimana ekskulnya berjalan begitu. Namun masih terus mari kita bersama-sama nanti meningkatkan bagaimana prestasi capaian-capaian secara harfiah itu bisa betul-betul apa itu namanya terwujud begitu. Namun prestasi yang lain Mas, bagaimana anak-anak itu mempunyai, menjaga dan mampu eksis menjadi sekolah ramah anak, ya kan? SMP Negeri 33 yang ternyata luasnya 18.000, ya 18.000 meter persegi itu luar biasa. Mungkin ini termasuk salah satu di antara SMP terluas di Kota Semarang, ya kan? Nah, di era sekarang dengan wilayah seluas itu tentu akan memberi peluang dalam tanda kutip ya, anak-anak itu ada hal-hal yang negatif. Namun ketika mereka itu tetap eksis pada capaian sekolah ramah anak, itu tentu itu menjadi prestasi yang luar biasa. Apalagi SMP Negeri 33 pernah dan masih menjadi sekolah rujukan ramah anak nasional. Nah, itu harapannya prestasi itu terus tetap dipertahankan. Tentu selain prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik yang ada pialanya, ada piagamnya dan lain sebagainya. Ada beberapa kegiatan Bu, beberapa stakeholder yang membantu sekolah ramah itu Bu. Katanya ada PIK-TRIA niku ya Bu. PIK-R ya, itu betul. juga sekarang menunjang ya Bu, menunjang. Jadi tidak hanya kegiatan di sekolah, namun ada kegiatan yang di luar sekolah seperti itu, Bu. Betul. Untuk mewujudkan hal-hal seperti itu, Bu, kira-kira apa sih Bu peran guru untuk mewujudkan visi dan harapan Ibu yang kedepannya? Peran guru, saya ini sebagai guru nih Bu, Bu Indah mengharapkan seperti apa nih Bu? Sekali. Peran guru itu selain sentral, dia juga berperan utama. Kan entah ramah anak atau apapun itu bisa terwujud kan pasti dari peran guru. Nah, hanya saja memang peran guru itu harus kita buat dalam sebuah skema. Gitu. Biar selaras gitu ya Bu, keinginannya Bu Indah sama apa yang dilakukan guru selaras. Karena nek misalnya jalan sendiri-sendiri malah
Iya, susah ya Bu? biar selaras dan bersinergi. Nah, sinergi itu bisa muncul apabila ada skema yang disusun hasil diskusi bersama, misalkan sekolah ramah anak nih, biar tetap eksis, biar tetap terwujud, apa yang harus dilakukan guru terhadap murid itu sama, bersinergi antara guru di kelas. Satu contoh, kita ini sedang mencoba menerapkan kepada anak-anak cantik tanpa lipstik. Cantik tanpa lipstik. Sekarang karena anak-anak sudah ngerti fashion ya Bu, jadinya berangkat ke sekolah, pengen matching sama temennya pakainya lipstik gitu. Padahal ya Bu. Belum masanya belum ya, waktunya karena juga ya Bu. Justru anak-anak seusia anak-anak kita di SMP itu cantik kalau mereka natural, tampil organik, lebih sesuai dengan umurnya. Betul. Gitu ya, Nah, itu satu contoh. Misalkan kita sudah mengajak anak-anak melalui salim, sapa, sopan, santun, senang setiap hari itu. Kita pinggirkan anak-anak yang pakai lipstik, kita beri pembinaan begitu. Lalu hari berikutnya, mungkin sehari, 2 hari, 3 hari dia tidak pakai, tapi ternyata di kelas pakai. Gitu. Maka sistem di kelas harus kita buat juga. Ditekan lagi. Iya, dibuat bagaimana nih agar anak-anak di kelas tidak mengenakan lipstik. Nah, itu salah satu contoh yang saya katakan sebagai sistem atau skema. Bila skemanya kita diskusikan, kita buat yang terbaik, maka nanti dari berbagai sektor itu akan bersinergi. Kalau enggak ya berat, apalagi memang semua itu ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru. Apalagi kalau misalkan dipasrahkan ke kesiswaan semua, pasrahkan guru BK semua kan nggak bisa ya Bu. Sebanyak ini nggak bisa. Harus harus bersinergi semua gitu. Masing-masing harus memiliki dan berperan gitu. Tadi kan peran guru, sekarang peran orang tua untuk bisa mewujudkan harapannya Bu Indah. Secara umum saja Bu. Betul. Kalau peran orang tua, Mas mungkin ke depan kita akan menggandeng orang tua lebih banyak ya. Saya belajar dari beberapa sekolah yang mengajak sekolah berkolaborasi dengan orang tua dengan banyak kegiatan, itu justru akan membuat orang tua merasa memiliki gitu, nggak merasa atau nggak hanya mendengar bahwa oh hari ini ada kegiatan ini, sehingga ketika ada hal yang mereka tidak setuju nanti akan komplain. Tetapi ketika sekolah itu mengajak orang tua juga terjun bersama mengelola, salah satu contoh ada sekolah yang ketika pembelajaran berlangsung lalu gurunya sedang rapat, ada orang tua yang mendampingi siswa di perkelas, begitu. Mendampingi apa? Mendampingi literasi, ada mendampingi meminum pil tambah darah. Pil tambah darah yang diberikan puskesmas itu Mas. Ada. Itu kalau nggak itu kan penting ya. Itu kalau nggak didampingi, anak-anak dibuang itu. Dibuang, ada yang nggak boleh minum dan lain sebagainya. Tetapi kolaborasi orang tua, anak-anak ketika Bapak Ibu guru rapat, orang tua per kelas mendampingi di kelasnya masing-masing, satu orang tua mendampingi literasi, akhirnya orang tua kan, oh ternyata seperti ini ya. Anak juga punya rasa takut. Betul. Ya Bu. Oh orang tua gini, oh ternyata seperti ini ya. Ngopeni gulo wentah anak di kelasnya ternyata seperti ini, begitu. Nah ketika orang tua banyak terlibat, begitu, maka orang tua akan merasa memiliki, begitu. Dan nanti insya Allah program-program sekolah itu juga akan sama juga sebagai program orang tua. Ya, tadi sudah disebutkan banyak banget ya Bu. Nah, harapan Bu Indah di SMP 33 ini apa Bu? Harapan ke depannya. Mungkin nggak usah jauh-jauh, 1 tahun yang akan datang. Harapannya apa Bu? Harapannya ya itu tadi, prestasinya meningkat. Apa yang sudah menjadi capaian yang luar biasa, capaian positif tetap dipertahankan. Dan yang utama adalah karakternya, begitu. Salah satu contoh indikasi karakter SMP 33 baik, yang pertama tidak ada bullying. Itu juga salah satu. Karena emang marak banget ya Bu. Bullying itu sampai kadang malah ranahnya kriminal Bu. Kalau bullying anak
anak SMP, anak SMA malah ranahnya kriminal. Iya, karena Sampai mereka kadang tidak membunuh tahu. bahkan ya, Bu. Iya, mereka tidak tahu Efeknya, nah, Bu. betul. Mereka tidak tahu bahwa itu kriminal, tetapi karena secara psikologis mereka tidak ada media, tidak ada ruang untuk apa ya namanya ketika mereka menjumpai permasalahan begitu. Alhamdulillah di SMP 33 ini sekolah ramah anak yang memiliki PIKR itu tadi, pusat informasi konseling remaja. Lalu selain itu kita juga punya agen perubahan. Agen perubahan itu di mana anak sebelum terjadi bullying, ketika sudah ada sinyal-sinyal yang kurang adanya baik, pencegahan. Iya, si A sudah berani cerita dengan teman agen perubahan. Beda ketika apa-apa harus dilaporkan ke guru. Anak mikir berkali-kali nih kalau mau mikir. Tetapi ketika ada agen perubahan, ada pusat konseling remaja tadi, tentu itu akan menjadi scaffolding bagi anak untuk, aku ternyata seperti ini, bisa cerita sama teman, bisa curhat. Jadi kayak ada apa namanya timbal balik ya, Bu. Jadi dari dia cerita ke agen perubahan bisa memberikan yang solusi, memberikan solusi. Karena kadang anak-anak kan malu cerita, apalagi ke guru BK-nya tuh malu gitu. Jadi dan takut. Ya, gitu, betul. Ya. Karena takut kalau berimbas ke macam-macam. Betul, Bu. Takutnya aku kalau cerita ke guruku malah aku jadi yang salah gitu ya, Bu. Akhirnya dibentuklah agen perubahan gitu ya, Bu. Di agen perubahan ini kayak semacam rekan sejawat ya, Bu. Rekan sejawat yang bisa memberikan solusi. Betul. Seperti dan itu. Ketika agen perubahan itu sudah membantu temannya, memberikan solusi secara psikologis dia akan terbantu, senang, bahagia karena sudah bermanfaat untuk orang lain. Tetapi di sisi lain dia juga punya pengalaman yang kelak dia akan bawa itu nanti di SMA atau di tempat lain, bahwa ketika nanti menangani orang atau hal-hal yang semacamnya itu sudah memiliki kemampuan. Mungkin cukup ini, Bu, sudah masuk ke ranah closing nih, Bu. Gitu ya. Closing ini, Bu, saya mau minta apa ya, Bu? Sebuah kalimat motivasi untuk anak muda yang ingin menjadi kepala sekolah nih, Bu. Ya mungkin secara bukan secara terstruktur kepegawaian ya, Bu, maksudnya anak-anak kan ya banyak yang lulusan S1, banyak yang lulusan S2, ya pengennya jadi kepala sekolah, bagaimana gitu? Sebenarnya kalau secara apa ya eksplisit, guru-guru yang ingin jadi kepala sekolah itu malah dalam tanda kutip sedikit ya. Malah sedikit. Karena kan tanggung jawabnya besar gitu ya. Dilihat tanggung jawabnya itu lebih besar. Hanya memang kadang perjalanan membawa ke sana gitu, karena memang mau tidak mau pemerintah dalam hari ini dinas pendidikan pasti juga akan memilih begitu. Nah, maka ketika kita setiap hari dari awal itu menyusun yang namanya pengembangan diri, gitu. Kalau sungguh-sungguh berarti ya, Bu. Pengembangan diri itu bukan semata-mata guru pinter saja, Mas, tetapi yang tadi sudah sedikit saya ceritakan, apa yang dilakukan Bu Indah itu mengembangkan diri untuk mengembangkan siswa, begitu. Maka oleh karena capaian-capaian itu beberapa instansi ya, salah satu contoh saja UNES begitu ya, kami menjadi tim guru pamong dari UNES mitra, itu sejak jadi mitra gitu. Iya, jadi mitra sejak tahun 2023 kalau tidak salah, 2022, 23 sampai sekarang. Ini kami dianggap sebagai praktisi pendidikan yang bisa membekali para calon guru di UNES itu untuk bagaimana menjadi guru yang baik. Nah, itu didapat dari mana? Tentu dengan pengembangan diri. Gitu. Pengembangan diri yang sekarang sudah oleh pemerintah itu platformnya disediakan di berbagai tempat. Ada PMM, lalu ada juga pengelolaan kinerja di Ekin, begitu kan? Di PMM itu kalau kita lihat luar biasa itu materinya. Materi apa saja terkait dengan keguruan itu ada. Semua bisa dipelajari di situ ya, Bu. Belum lagi secara offline gitu, bagaimana mengembangkan diri. Nah, dari situ guru akan memiliki kompetensi yang tinggi. Ketika kompetensinya tinggi, tentulah suatu ketika ada ruang di mana dia akan dipilih. Kesempatan gitu ya, Bu. Ada kesempatan. Apalagi sekarang untuk Kota Semarang itu ada yang namanya
manajemen talenta, si Mata Intel. Yeah. Ya. Jadi itu sistem informasi manajemen talenta pegawai di Kota Semarang. Semua terekam di situ ya. Semua Bu? terekam di Jadi situ. kita melakukan kayak seminar, Betul. workshop. Asal kita upload. Ya, gitu. kayak pelatihan-pelatihan di luar. Betul, gitu ya, Bu? iya. Jadi itu selain secara offline, baik pimpinan, dinas pendidikan, rekan sejawat, itu akan menilai kompetensi kita. Ada poin khusus ya, Bu? Betul, namun di AI itu, Mata Intel, itu AI juga menilai kita. Gitu. Lalu nanti akan dipetakan dalam beberapa kuadran, ada 9 kuadran itu di Mata Intel simpatik Kota Semarang ya. Itu ya. Nah itu kalau masuk pada kuadran 7, 8, 9 itu sudah mulai masuk pada ranah suksesi Kota Semarang gitu. Kalau pada kuadran 1, 2 pegawai-pegawai itu dalam pantauan. Ini kok masuk kuadran 2, bisa jadi nggak pernah ngupload sertifikat, workshop iya, nggak pernah melakukan pengembangan diri, atau sertifikat apa ya namanya kayak pendidikannya mungkin masih belum memenuhi sesuai dengan kebutuhan guru yang diharuskan pendidikannya apa. Tadi penelitian masuk juga ya, Bu? Penelitian tindakan kelas juga masuk ya, Bu? Semua masuk, iya. Ada poin khusus juga di situ ya? Di situ nanti dipilih riwayat, itu semua akan ada. Harta kekayaan apa tentang kompetensi kita bisa dicantumkan di situ. Sebenarnya sekarang banyak ruang untuk bagaimana guru-guru muda yang baru ini punya kesempatan untuk melejit. Gitu. Karena potensinya juga banyak potensinya ya, Bu? Banyak, apalagi luar sekarang biasa. lulus S1 harus juga ada PPG. Iya, sudah ada tuntutan ya, potensinya PPG. jadi lebih besar gitu ya, Bu? Betul, iya. Jadi memang sayang. Cuman yang utama jangan cita-cita sebagai kepala sekolah atau apa itu menjadi sasaran. Karena semua itu akan berjalan, akan mengalir. Ketika kita mengembangkan kompetensi dan semua kita persembahkan kepada dunia pendidikan, karena kita bertugas di dunia kependidikan, begitu ya, maka kelak semua itu akan didapat. Ya, apa namanya ya, Bu Indah bisa sejauh ini karena sudah pengalamannya sudah panjang ya, Bu. Melakukan, melakukannya ngelakoni, panjang banget itu, Bu, bisa ceritanya ya, Bu. Misalkan diceritakan di sini mungkin nggak cukup, Bu, waktunya, Bu. Betul. Mungkin itu saja teman-teman, profil dari Bu Indah tadi sudah diceritakan ya, lumayan cukup banyak. Oke, terima kasih teman-teman semua. See you.